Om Swastiastu. Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan presentasikan materi kami, yaitu Sistem Pengendalian Internal Dana Desa. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Nikada Ayu Dwiantari, absen 19, dan teman saya Putu adalah Febrinata, nomor absen 23. Baik, hari ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai Sistem Pengendalian Internal Keuangan. Pengertian sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahan adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal, pemerintah menyatakan bahwa sistem pengendalian internal ini merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur pengendalian internal pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terdiri dari 5 unsur, yaitu yang pertama ada lingkungan pengendalian, yang kedua ada penilaian risiko, yang ketiga ada kegiatan pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, dan yang kelima ada pemantauan pengendalian internal. Kemudian saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang struktur dan infrastruktur pengendalian internal keuangan secara umum. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 322/KMK 09/2021 tentang kerangka kerja penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan, SPI merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Infrastruktur pada SPI ini mampu membangun fondasi atau infrastruktur pendukung sistem. Penerapannya dapat dilakukan melalui pembuatan kebijakan dan standar operating procedure atau SOP SPI tersebut. Ketentuan kedudukan dalam SPI yang pertama, bagian pengawasan yang berkedudukan langsung di bawah rektor dan bertanggung jawab kepada rektor. Yang kedua, independen terhadap unit kerja di lingkungan terkait. Yang ketiga, dipimpin oleh seorang kepala dibantu oleh seorang sekretaris. Yang keempat, anggota sekurang-kurangnya harus memiliki kompetensi dalam bidang pencatatan dan pelaporan keuangan, tata kelola perguruan tinggi, peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, dan pengelolaan BMR. Berikut ini merupakan struktur dari SPI, yaitu bisa dilihat pada slide berikut ini, di mana terdiri yang pertama itu dari kepala SPI, yang kedua ada sekretaris SPI, yang ketiga ada koordinasi divisi audit, perencanaan, dan keuangan, yang keempat ada koordinasi divisi hukum dan sumber daya manusia, yang kelima ada koordinator divisi aset dan barang milik negara, yang keenam ada koordinator divisi teknologi informasi dan barang milik negara. Kemudian ada materi yang ketiga, yaitu mengenai sistem pengendalian internal pemerintahan desa. Pengawasan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa masih berada dalam kisaran pengawasan eksternal dan juga belum menyentuh mekanisme pengendalian internal sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 58 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa pengatur dan penyelenggara sistem pengendalian internal pemerintahan atau SPIP untuk mengelola transparansi keuangan negara adalah kepala pemerintahan. Dan untuk unsur SPI di desa sama saja pada umumnya, yaitu yang pertama ada lingkungan pengendalian, yang kedua ada penilaian risiko, yang ketiga ada kegiatan pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, dan yang kelima ada pemantauan pengendalian internal. Dan sistem pengendalian pemerintah pada pemerintah desa ini dilakukan dengan 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu tahap persiapan.
Tahapan ini terdiri dari yang pertama ada pembentukan satuan tugas penyelenggaraan SPIP, yang kedua ada pemahaman atau knowing, di mana pemahaman atau knowing ini dapat dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama ada sosialisasi, diklat SPIP, yang ketiga ada focus group discussion atau FGD, dan yang keempat ada diseminasi. Kemudian untuk tahap yang ketiga ada pemetaan, dan yang keempat ada penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP. Tahapan yang kedua ada tahapan pelaksanaan yang terdiri dari pembangunan infrastruktur atau norming. Yang kedua ada internalisasi atau forming. Yang ketiga ada pengembangan berkelanjutan atau performing. Dan yang terakhir yaitu tahap pelaporan, terdiri dari yang pertama ada pelaksanaan kegiatan, hambatan kegiatan, yang ketiga ada saran perbaikan, dan yang terakhir adalah tindak lanjut atas saran pada periode sebelumnya. Baik, untuk materi yang keempat yaitu menjelaskan struktur dan infrastruktur sistem pengendalian internal pemerintahan desa. Sistem pengendalian internal pemerintahan desa dilaksanakan dengan 3 tahapan yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada tahapan pertama yaitu tahap persiapan, terdapat pembentukan satuan tugas penyelenggaraan SPIP, yang kedua pemahaman, yang ketiga pemetaan, dan yang terakhir penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP. Pada tahapan yang kedua yaitu tahapan pelaksanaan, terdapat yang pertama pembangunan infrastruktur, yang kedua internalisasi, dan yang terakhir pengembangan berkelanjutan. Dan yang ketiga yaitu tahapan pelaporan. Pada infrastruktur meliputi segala sesuatu yang digunakan oleh organisasi untuk tujuan pengendalian seperti kebijakan, prosedur, standar, dan pedoman yang dibangun untuk melaksanakan suatu kegiatan. Pada infrastruktur meliputi segala sesuatu yang digunakan oleh organisasi untuk tujuan pengendalian seperti kebijakan, prosedur, standar, dan pedoman yang dibangun untuk melaksanakan suatu kegiatan. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi tujuan dan aktivitas utama organisasi yang selanjutnya dinilai risikonya dan ditetapkan skala prioritas penanganannya. Berdasarkan skala prioritas tersebut, unit kerja dapat menyusun kebijakan pendukung penyelenggaraan SPIP, dilengkapi dengan pedoman penyelenggaraan sub-unsur SPIP. Selanjutnya, unit kerja yang bertanggung jawab atas area yang dibangun atau diperbaiki membentuk tim untuk menyusun kebijakan dan prosedur penyelenggaraan SPIP. Infrastruktur yang terbangun kemudian dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan diadministrasikan atau didokumentasikan. Baik, untuk materi yang kelima yaitu menjelaskan sistem pengendalian internal dana desa. Aparatur desa yang berkompeten dapat mengurangi penyimpangan yang mungkin muncul dalam pengelolaan dana desa. Aparatur desa yang berkompeten dan sistem pengendalian internal yang baik sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa, mengingat dana yang disalurkan tersebut memiliki jumlah yang signifikan. SPIP atau Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan bagi desa merupakan salah satu mekanisme pengendalian yang bisa diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa. Tindakan pengendalian diperlukan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian efektivitas, ekonomis, dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengendalian internal akan menciptakan keandalan pelaporan keuangan desa, pengamanan aset desa, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan desa. Tujuan akhir sistem pengendalian internal ini adalah untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Baik, untuk materi yang keenam yaitu menjelaskan struktur dan infrastruktur pengendalian internal dana desa. Dalam meningkatkan sistem pengendalian internal harus sesuai dengan penerapan yang ajal. Pemerintah desa harus memiliki struktur organisasi, metode, dan ukuran dalam menjaga serta mengarahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan, tujuan, serta program yang ada di pemerintahan desa, yang efisien, serta kebijakan manajemen yang terpenuhi. Rahman dalam 2017 menjelaskan bahwa penyelenggaraan infrastruktur desa harus sesuai dengan perencanaan dalam pembangunan infrastruktur yang dimulai dari anggaran dana desa yang dimana harus dilakukan musrenbang desa oleh BPD hingga
Saat penyerahan berkas pada pemerintahan desa tidak langsung menyetujui dan harusnya melakukan pengecekan terlebih dahulu. Kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan yaitu SPI merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan dapat dilakukan melalui pembuatan kebijakan dan Standard Operating Procedure atau SOP SPI tersebut. Unsur sistem pengendalian internal pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian resiko, yang ketiga kegiatan pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, yang kelima ada pemantauan pengendalian internal. Dan untuk struktur SPI yaitu yang pertama ada kepala SPI, yang kedua ada sekretaris SPI, yang ketiga ada koordinator divisi audit perencanaan dan keuangan, yang keempat ada koordinator divisi hukum dan sumber daya manusia, yang kelima ada koordinator divisi aset dan barang milik negara, keenam ada koordinator divisi teknologi informasi dan barang milik negara. Sistem pengendalian internal pemerintah pada pemerintah desa dilaksanakan dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. SPIP atau Sistem Pengendalian Internal Pemerintah bagi desa merupakan salah satu mekanisme pengendalian yang bisa diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa. SPIP adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di seluruh lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan infrastruktur desa harus sesuai dengan perencanaan dalam pembangunan infrastruktur yang dimulai dari anggaran dana desa, yang dimana harus dilakukan oleh BPD hingga saat penyerahan berkas pada pemerintah desa tidak langsung menyetujui dalam melakukan pengecekan terlebih dahulu. Sekian presentasi kami hari ini, mohon maaf jika ada salah kata, dan kami lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.